Dimana kalian harus tahu kalau Hairudin sudah memberikan foreshadow kalau Loki itu adalah user Beyblade jenis Logia. Ya, perhatikan panel ini. Pernahkah kau melihat Giant berkekuatan Logia? Oi! Kaizokudama! Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik yang ada di One Piece chapter 1130. Dan jelas ini mengenai Beyblade Loki, atau dengan kata lainnya Beyblade yang telah diwariskan turun-temurun di kerajaan Elbaf. Dan benar ya, setelah diriku ngepost di video short maupun di video TikTok yang menanyakan kepada kalian kira-kira Beyblade Loki itu seperti apa, dan jawaban dari kalian setidaknya Fenrir atau apalah itu nyebutnya adalah hewan mitologi Nordik yang paling banyak disebut. Yap, Fenrir adalah hewan mitologi Nordik, yaitu serigala raksasa yang memiliki peran penting dalam takdir dunia, terutama ya terkait peristiwa akhir zaman yang disebut Ragnarok, dimana kiat-kiat ini adalah sesuatu yang relate atau sinkron dengan apa yang diucapkan oleh Loki itu sendiri maupun giant-giant lainnya terkait Loki yang berpotensi menghancurkan dunia. Selain daripada itu, Fenrir dikatakan menjadi suatu momok yang menakutkan di kalangan dewa karena potensinya yang terus bisa tumbuh besar dan sangat kuat, sehingga ya para dewa itu was-was dan akhirnya makhluk bernama Fenrir itu dirantai sebelum kekuatannya tidak dapat dikendalikan. Apalagi Fenrir di masa depannya saat Ragnarok terjadi, dia membunuh Odin, pemimpin para dewa pada saat itu. Dan benar, hal yang sama juga dilakukan oleh Loki saat membunuh ayahnya. Nah, selain Fenrir, di antara kalian juga ada yang menyatakan Jormungand, ular raksasa itu. Lalu pula ada juga yang menyebutkan bahwa Loki adalah Loki. Ya, apapun itu, tapi kita harus ingat kalau Loki sendiri mengaku sebagai Sun God. Dan benar, harusnya Beyblade ini memiliki aroma Sun God lah yang paling cocok sebagai Beyblade-nya yang terus diwariskan turun-temurun oleh kerajaan Elbaf. Apalagi ya, Sun God itu sendiri adalah dewa yang berasal dari Elbaf. Lalu, mungkin kita akan bertanya-tanya bagaimana dengan Luffy? Bukankah dia Sun God juga? Ya, itu benar, tapi setidaknya Dory dan Brogy sudah bilang kalau penampilan Luffy itu mirip dengan dewa mereka. Artinya ada dua Sun God itu mungkin saja terjadi. Tetapi di sini ada satu hal yang saya pikirkan. Pertama, perlu saya tegaskan juga, dan juga saya selalu bertanya-tanya akan hal ini. Luffy memang disebut sebagai Sun God, tetapi penampilannya sama sekali tidak mencerminkan apa itu Sun God. Bahkan saat di Wano pada saat itu, api Kaido bisa membakar Luffy, di mana jelas ini tidak menjelaskan Sun God itu sendiri kepada Luffy. Jadi saya berpikir begini saat ini, bagaimana jika Beyblade Luffy adalah Nika yang kehilangan bentuk apinya? Karena terpisah, api itu muncul di Beyblade lainnya yang selama ini diwariskan di Elbaf. Sebab begini, ada mitologi di Nordik yang cukup menarik soal hilangnya api, dan api itu sendiri sebagai perwujudan seseorang dewa yang bernama Loki. Pertama, hilangnya matahari Dewi Soul, di mana sosok yang hilang karena dimakan serigala Skull. Dan diketahui oleh beberapa pengkaji atau mungkin sejenisnya yang paham dengan sejarah Nordik, dikatakan kalau serigala Skull ini punya hubungan dengan serigala Fenrir. Bahkan ada yang meyakini kalau serigala Skull itu adalah anak dari serigala Fenrir. Dan kita juga harus tahu kalau serigala Fenrir itu adalah anak daripada Loki. Nah, menariknya, Loki sering dianggap sebagai perwujudan dari api yang tidak terkendalikan dan kekacauan. Singkatnya, dari cerita itu, ada dewa matahari ataupun dewi matahari yang dimakan oleh serigala yang punya kaitannya dengan Loki yang sering dianggap sebagai api kekacauan. Singkatnya, dari cerita itu, Loki yang ada di One Piece ini memakan Beyblade bertipekan api. Dan poin selanjutnya akan membuat kalian berpikir, ini terdengar manuk akal. Dimana ya saat di Dressrosa, kenapa Hairudin mengikuti kontes mendapatkan Merah-Merah Nomi dan cara Battle Royale yang disajikan di Colosseum itu? Mungkin ada maksud di balik itu, bukan? Dan seharusnya ada, sampai di mana Hairudin mengatakan ini. Pernahkah kau melihat Giant memiliki kekuatan Logia? Nah,
Itu dia. Sejauh ini tidak ada giant yang memiliki buah iblis, apalagi secara khusus disebutkan Hajarudin mengatakan Logia. Dan sekarang kita mengetahui kalau Loki adalah user buah iblis. Jadi apakah dari ucapan Hairudin itu, di momen ini sebenarnya Hairudin sedang menyinggung atau membicarakan Loki? Dan jika benar, maka Loki memiliki buah iblis bertipe Logia. Dan harusnya memang Logia, karena sejauh ini kita sudah dijelaskan buah iblis Paramecia spesial, Zoan Mythical. Tapi sampai sejauh ini, Logia ini ya seperti dianaktirikan. Apalagi setelah konsep Haki muncul, ya Logia itu sepele. Jadi sudah saatnya muncul buah iblis Logia spesial, dan benar itu milik Loki. Dan saya menaruh satu nama untuk buah iblis Loki itu, yaitu Logia spesial Merameranomi model Muspelheim Ragnarok Surtur. Dimana ya, Muspelheim adalah salah satu dari 9 dunia yang ada di Nordik, di mana itu merupakan alam api, api purba, dan segala bentuk api yang ada di sana. Dan jelas itu bukan api biasa. Ini adalah api yang membentuk dunia, dan di saat yang sama juga api yang menghancurkan dunia. Dan ya, juga bisa disebut atau dikenal sebagai api Ragnarok. Dan di alam Muspelheim ada satu makhluk penguasa di sana yang bernama Surtur. Yap, kurang lebih seperti inilah tampilannya. Dia memiliki pedang api yang mampu membakar, menghancurkan seluruh dunia. Dan ya, harusnya kalian bahwa ini sinkron dengan pedang besar yang ada di sana. Jadi, jika ditanya buah iblis apa yang diwariskan selama ini di Elbaf, harusnya sinkron dengan pedang ini yang menancap di tempat itu, bukan? Dan hal ini pula ya akan jadi masuk akal kenapa Loki dirantai. Sama seperti dewa Loki yang asli yang dianggap sebagai api kekacauan itu, Loki yang menyebabkan kematian Baldur pada saat itu juga diikat dengan rantai. Jadi tidak selalu Fenrir yang diikat rantai, Loki di legendanya juga diikat dengan rantai. Selain daripada itu, bukankah cukup masuk akal kenapa Loki ditahan di tempat es? Dan benar, ini adalah Logia spesial api Ragnarok Surtur dari alam Muspelheim. Lalu kita berbicara soal Logia spesial. Ya, sampai saat ini tidak ada Logia spesial. Tapi berkaca dari kategori yaitu Paramecia spesial, ini artinya kita bisa mengatakan ini mungkin sangat menarik. Jika kategori bisa membuat tubuhnya seolah-olah seperti Logia, maka Logia spesial membuat seseorang itu seolah-olah seperti Zoan. Intinya dia Logia tapi dia bisa berubah seperti Zoan. Dan ya, Loki nantinya bisa berubah seperti ini, dewa api yang menghancurkan dunia di Ragnarok. Dan ini adalah api yang terpisah dari wujud Sun God Nika Luffy. Dan kenapa saya mengatakan seperti itu kalau ini terpisah? Karena di panel ini ya seperti itu. Sun God Luffy tanpa api, sementara Sun God-nya Loki tanpa kebebasan. Ya, saya tahu Luffy bisa mengeluarkan api, tapi tampilan wujud seperti legenda Nordik api itu tidak tampil pada wujudnya Luffy. Bahkan di gear kelima Luffy tidak ada teknik api yang pernah ia keluarkan juga. Jadi itu tadi, ini adalah Sun God yang terpisah.